Penggunaan agen hayati dalam pertanian dewasa ini terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh tuntutan untuk melakukan kegiatan budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk itu pada kesempatan ini kami akan membahas tentang jamur Beauveria bassiana, seperti apa jamur ini serta cara kerja dan hama sasarannya. Untuk itu silakan simak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian mensubscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan menjadi sumber edukasi bagi para petani. Para sahabat tani sekalian, penggunaan agen hayati lebih sehat untuk lingkungan maupun manusia sendiri. Dan salah satu mikroba entomopatogen yang digunakan dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman adalah Beauveria bassiana. Jamur ini bersifat parasit bagi serangga-serangga hama. Jamur akan hidup dan bermetabolisme dalam tubuh serangga sehingga dapat menyebabkan kematian terhadap hama sasaran. Maka dari itulah jamur ini disebut sebagai jamur entomopatogen. Para sahabat tani sekalian, adapun sifat parasit jamur bassiana ini adalah dapat membunuh serangga hama melalui kontak spora, dan kontak spora antara jamur dan hama dapat melalui yang pertama penyemprotan, yaitu jamur yang melekat pada tubuh serangga dapat dilakukan dengan cara penyemprotan ke hama sasaran secara langsung. Kontak spora juga dapat dengan cara serangga yang bergerak atau hinggap pada permukaan tanaman yang telah terinfeksi jamur pada saat penyemprotan. Kontak jamur serangga juga dapat berlangsung ketika serangga memakan jaringan tanaman yang telah terinfeksi spora jamur yang melekat pada permukaan tanaman. Dengan demikian, dalam waktu 3 sampai dengan 5 hari, hifa jamur akan memenuhi tubuh serangga dan hal ini akan menyebabkan kematian dengan cara mengeras seperti mumi yang tertutup benang hifa berwarna putih. Selain melalui kontak spora dan pertumbuhan jamur melalui hifa, jamur bassiana juga dapat membunuh serangga melalui toksin atau racun yang dikeluarkan. Beberapa toksin atau racun yang dapat dikeluarkan oleh jamur bassiana ini seperti bassianin, bassiacridin, biovaricin, bassionalit, bassiovarulide, tenelin, dan osporin. Racun-racun tersebut bersifat antibiotik yang menyebabkan gangguan pada fungsi hemolimpa dan nukleus serangga yang menyebabkan kematian. Para sahabat tani sekalian, jamur bassiana sejatinya secara alami hidup di tanah sebagai jamur sapropit dan sebagai jamur pestisida hayati yang memiliki keunggulan selektif terhadap serangga sasaran sehingga tidak membahayakan serangga lain yang bukan sasaran, seperti serangga predator, parasitoid, dan serangga yang membantu penyerbukan pada tanaman padi. Keunggulan selanjutnya itu tidak meninggalkan residu atau racun pada hasil pertanian, tanah maupun aliran air, dan tidak menyebabkan fitotoksin atau racun pada tanaman, serta mudah diproduksi dengan teknik sederhana sehingga diharapkan dapat melepas ketergantungan terhadap pupuk dan pestisida kimia. Dengan demikian, kegiatan pertanian dapat berlangsung secara ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan. Para sahabat tani sekalian, adapun hama sasaran yang dapat dikendalikan menggunakan jamur bassiana ini, secara umum lebih dari 175 jenis serangga. Namun berdasarkan hasil kajian, jamur ini efektif untuk mengendalikan hama walang sangit, hama wereng batang coklat, hama kutu, kumbang pisang, jangkrik, kulat sutra, serta semut merah. Para sahabat tani sekalian, aplikasi cendawan bassiana ini untuk mengendalikan hama dilakukan dengan mencampurkan 100 sampai dengan 200 ml ke dalam satu tangki semprot ukuran 14 sampai dengan 16 liter. Dan penyemprotan dilakukan pada pagi atau sore hari. Dan dari sekian banyak keunggulan jamur ini dalam melakukan pengendalian hama sasaran pada tanaman padi khususnya, jamur ini juga memiliki kekurangan.
seperti dosis pencampuran yang lebih tinggi sehingga membutuhkan biaya yang lebih banyak dalam pengaplikasiannya dalam mengendalikan hama sasaran. Pengaplikasian tidak dapat dicampur dengan aplikasi pestisida kimia, khususnya fungisida, karena akan berakibat negatif terhadap agen hayati tersebut. Dan frekuensi penyemprotan cendawan Bassiana ini untuk hama sasaran memiliki intensitas yang lebih banyak dibandingkan pengendalian secara kimiawi, yaitu beberapa kali dalam 1 atau 2 minggu. Para sahabat tani sekalian, demikian penjelasan tentang agen hayati jamur Bassiana ini. Dan semoga video singkat ini dapat menambah wawasan bagi kita semua dalam melakukan pengendalian hama sasaran dalam budidaya tanaman padi. Dan aplikasi secara langsung jamur ini pada hama sasaran akan kami bahas secara khusus pada video selanjutnya. Dan apabila masih ada hal-hal yang perlu dibahas, maka silakan sharing di kolom komentar.